Empat hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion, salah satunya Saldi Isra. Dalam pendapatnya, Saldi Isra mengkritisi terkait petitum pemohon yang menggunakan keberhasilan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo sebagai acuan. Selain itu, Saldi Isra juga mempertanyakan kesimpulan Mahkamah Konstitusi yang dianggap terlalu berlebihan. Hakim dapat sedikit bergeser dari petitum untuk mengakomodasi pemohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Sepemahaman saya, celah untuk sedikit bergeser hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan-alasan permohonan. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama perkara 90/2023, alasan pemohon atau petitum jelas-jelas bertumpu pada pengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan secara kasat mata, permohonan nomor 90 tahun 2023 menggunakan pengalaman sekaligus keberhasilan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan nomor 90 tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih atau elected official. Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti yang termaktub dalam amar putusan aku tidak salah dan tidak terlalu berlebihan, muncul pertanyaan lanjutan, haruskah mahkamah bergerak sejauh itu? Apakah putusan MK ini akan mengubah peta politik pemilu 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Profesor Lili Romli. Prof. Romli, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Metro Siang. Menurut Prof sendiri, apa yang membuat putusan MK yang seharusnya tetap berpegang teguh pada ranah hukum dan mengembalikan perubahan undang-undang, yaitu perubahan usia capres-cawapres ke DPR, menjadi putusan ke ranah politik praktis? Ya, baik Mbak Maria. Sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan, sudah berseliweran di jagat maya, di WhatsApp, di Twitter, bahwa ada operasi terkait dengan putusan MK nanti dengan gugatan agar persyaratan cawapres dan capres diturunkan menjadi 35 dan seterusnya itu. Ya. Jadi sesungguhnya di balik itu sudah ada gerakan-gerakan agar gugatan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ternyata isu-isu yang berkembang di dunia maya maupun di grup-grup WA itu terbukti. Kita kena prank dari Mahkamah Konstitusi. Pada pagi hari sampai siang kita mendengarkan putusan bahwa syarat capres dan cawapres 35%, 35 tahun atau di bawahnya itu merupakan legal open policy, merupakan kewenangan dari pembuat undang-undang. Dan semua kita bergembira, alhamdulillah, bahwa Mahkamah Konstitusi masih dalam jalur yang benar, menjaga marwah. Karena itu adalah bukan ranah Mahkamah Konstitusi, tapi ranah pembuat undang-undang. Tetapi setelah siang ke sore hari, kita dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Betul apa yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Pak Saldi Isra tersebut. Begitu cepatnya berubah pandangan dan sikap Mahkamah Konstitusi yang tadinya menolak dengan alasan legal open policy, tiba-tiba menerimanya dengan serta-merta. Ini menimbulkan pertanyaan dan kemudian membenarkan bahwa di balik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada operasi-operasi yang dilakukan untuk menggulkan putusan, mengabulkan agar usia di bawah 40% itu bisa maju sebagai capres ataupun cawapres. Meskipun dengan Prof. Lili, mungkin boleh kita sampai di situ dulu, karena memang tadi Prof. Lili juga menyinggung bahwasanya pagi-pagi itu seperti tensi kita diturunkan begitu ya Prof ya. Tapi begitu siang tiba-tiba kita kena prank dengan putusan yang sebelumnya sudah dibacakan, yang biasanya putusan setelahnya itu harusnya tidak jauh berbeda begitu ya dengan putusan-putusan yang sudah dibacakan di awal. Nah, tapi saya juga ingin mengetahui bagaimana dampak politiknya, karena memang jika benar Gibran akan diusung sebagai cawapres, apakah Prof
Lili ini juga yakin bahwa Gibran ini akan benar-benar diusung sebagai cawapres oleh Prabowo. Nah, kalau begitu apa dampak politik yang akan terjadi, Prof? Ya, kalau kita dari runutan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, hampir semua pengamat menunjukkan bahwa gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka menggolkan Gibran sebagai cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto. Iya. Meskipun ternyata untuk mengalihkan pandangan dan tuduhan itu bahwa PSI kan gugatannya ditolak. Nah, gitu kan di pagi hari itu. Ternyata judicial review yang diajukan oleh dua mahasiswa, Almas dan Arkan, itulah yang dikabulkan. Kan sama saja itu Mbak Maria, Sami Mawon sebenarnya. Ya kita dikelabui oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, benarkah nanti Gibran akan benar-benar dicalonkan kalau Prof. Romli melihat? Kenapa, Mbak Maria? Benarkah Gibran ini akan menjadi cawapres Prabowo kalau Prof. Romli melihat setelah putusan MK ini? Ya, ada dua kemungkinan. Kalau memang Gibran tidak maju, mengapa itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Okay. Untuk apa gitu loh? Di sana kan logikanya seperti itu gitu loh. Logikanya. Mengapa Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan frase atau pejabat pemilu dan kepala daerah yang sedang menjabat atau sudah menjabat kan frase seperti itu. Okay. Nah, semua orang sekira tertuju kepada Gibran gitu. Apalagi kemudian petitum yang disampaikan oleh dua mahasiswa itu, Almas dan Arkan, secara tegas memberikan contoh Gibran yang sukses. Contohnya Gibran begitu ya, Prof ya. Kalau memang betul. Gibran maju dari dasar putusan MK ini karena logikanya memang buat apa kalau tidak maju kalau putusan MK dikabulkan. Bagaimana nanti hubungan Gibran kemudian Jokowi dan juga PDIP? Saya pernah diwawancari oleh sebuah media massa, saya katakan kalau ini jadi maju Gibran sebagai cawapresnya Prabowo bisa diibaratkan seperti perang Bratayuda. Gitu, sesama saudara berperang memperebutkan tahta kekuasaan. Sudah menjadi pengetahuan umum Mbak Maria bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati kan panas dingin. Hubungan panas dingin itu memuncak ketika Kaisang menjadi ketum PSI dengan cepatnya 2 hari menjadi anggota kader PSI, kemudian dia menjadi ketum PSI. Baik. Selanjutnya kemudian Pak Jokowi bukan hanya mengendorse Pak Prabowo, tetapi juga dengan secara tidak langsung ketika kemarin menghadiri rakernasnya Projo, secara implisit menyebutkan bahwa orang yang akan dipilih itu tidak hadir di sini. Baik. Tetapi pada sore harinya Ketua Projo mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo. Sudah jelas itu. Ibu Mega masih menarik dinamikanya untuk kita lihat ada ya. Ucapan seperti itu. Ya. Prof. Lili, apalagi kemudian ya. Kita akan tunggu mungkin nanti dinamikanya seperti apa. Tapi untuk sementara terima kasih Prof. Lili Romli, pengamat politik sudah berbagi informasi di Metro Siang. Salam sehat, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.